Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah persamaan diferensial as usual ya. Namun untuk pertemuan kali ini yakni kita akan membahas terkait transformasi Laplace kayak gitu. Mungkin agak beda ya dari yang sebelumnya, karena kan sebelumnya kita selalu ada PDB-nya gitu, persamaan diferensial biasa, exact, variable, homogen, non homogen, linear, and so on. Nah, kita sekarang agak beda sedikit, tapi insya Allah masih relate ke persamaan diferensial biasa. Ya jelas lah ya gitu. Nah, adapun topik bahasan pada video kali ini, yakni yang pertama pasti overview, karena kan pasti bertanya gitu ya, kenapa harus transformasi Laplace gitu ya, apa sih transformasi Laplace kayak gitu. Kemudian ada beberapa bentuk dasar dari transformasi Laplace, terutama untuk fungsi-fungsi yang umum gitu ya. Kemudian sifat transformasi Laplace, karena ya dia punya sifat bagaimana nanti kita mengubahnya supaya lebih mudah. Dan seperti biasa contoh soal sebenarnya ini plus pengerjaan as usual gitu ya. Mungkin langsung aja ya, untuk overview transformer gitu ya. Mungkin Mas Mbak udah biasa dengar gitu ya, bahwa yang namanya transformasi itu adalah pasti teknik merubah gitu kan. Nah, kalau di sini transformasi yang dimaksud adalah teknik atau formula matematis untuk merepresentasikan satu bentuk persamaan matematika ke bentuk representasi yang lain. Jadi sama-sama mengubah gitu ya. Jadi dari satu persamaan ke persamaan yang lain kayak gitu. Nah, transformasi juga disebut sebagai alat bantu untuk memecahkan persoalan matematika yang rumit. Nah, tahu kan kenapa akhirnya kita belajar transformasi Laplace? Karena makin kesini kan PDB-nya udah nggak main-main gitu ya. Nah, oleh karena itu gitu ya, kita butuh alat bantu untuk memecahkan persoalan matematis yang rumit. Salah satunya seperti PDB kayak gitu. Nah, mungkin ini ada diagram gitu ya, terkait dengan bagaimana sih si transformasi Laplace ini bekerja untuk memecahkan suatu masalah kayak gitu. Nah, pertama biasanya ada pasti persamaan matematika asal yang ingin dipecahkan gitu ya. Let's say ini adalah PDB. Nah, kemudian dia butuh ditransformasikan, yakni kita menggunakan Laplace gitu ya. Laplace itu sebenarnya kayak gini sih, apa namanya, simbolnya gitu ya. Nah, dari transformasi kita pasti mendapatkan solusi kan. Nah, dari solusi kita butuh inverse balik. Kenapa? Karena tadi kan udah dirubah ke dalam suatu bentuk gitu ya. Nah, supaya dia bisa menjadi solusi untuk bentuk persamaan asal, maka dia butuh inverse atau transformasi balik. Baru nanti ketemu solusi persamaan bentuk asalnya gitu ya. Nah, insya Allah pertemuan untuk video pertemuan kali ini juga mungkin 2 minggu ke depan kita akan ngomongin terkait 3 hal ini gitu ya. Jadi transformasi, kemudian solusi, inverse kayak gitu ya. Dan mungkin yang terakhir lebih ke aplikasi sih. Jadi kayak gitu. Jadi paham gitu ya. Kenapa kita belajar transformasi Laplace? Ya karena itu merupakan alat bantu untuk memudahkan kita memecahkan masalah matematika yang sedikit rumit kayak gitu. Nah, transformasi Laplace sendiri yakni pengubahan sebuah fungsi gitu ya, pengubahan sebuah fungsi. Misal gitu ya, saya bilang misal, kenapa? Karena variabel bisa berubah gitu ya, nggak hanya ft, bisa fx gitu ya, atau bisa fy gitu ya, yang berada dalam kawasan T karena dia ft gitu ya, di mana T antara 0 hingga gitu ya, yang ditransformasikan menjadi kawasan S kayak gitu. Jadi mau dia FT, mau dia FY, mau FX gitu ya. Misal kita transformasikan ke dalam bentuk S kayak gitu. Nah, secara umum gitu ya, rumus untuk transformasi Laplace itu biasanya kayak gini, L atau biasanya L kayak gitu. Terus kemudian kurung kurawal function yang mau ditransformasikan. Nah, itu jadinya adalah sebuah function dalam kawasan S kayak gitu ya. Bagaimana merubahnya? Yakni dengan cara mengintegralkan gitu ya, dan dikalikan dengan E pangkat min ST, dan ini merupakan fungsi awalnya kayak gitu ya, diintegralkan dari 0 hingga tak hingga kayak gitu. Jadi kalau misal tadi kita masukkan lagi ke dalam bentuk ke dalam bentuk diagram gitu ya. Jadi di sini adalah persamaan awal, kemudian ditransformasikan ini menjadi Laplace itu gitu ya, kan akhirnya ketemu kan suatu bentuk dalam S gitu ya. Terus kemudian solusi baru di inverse gitu ya,
ditransfer balik gitu ya ke dalam persamaan yang dia untuk menghasilkan solusi dari persamaan awal kayak gitu. Mungkin agak ini ya abstrak gitu ya. Mungkin langsung aja kita ke contohnya gitu ya. Misal bentuk dasar transformasi Laplace. Yang pertama bila gitu ya. Bila fungsi tersebut bentuknya adalah konstanta kayak gitu ya. Konstanta kan bisa apa aja ya, yang penting dia tidak ada variabelnya 2, 3, 5, 6, 7 gitu ya. Nah misal kayak gitu, gimana nih cara menyelesaikannya gitu ya. Saya pakai warna putih aja ya. Nah bisa L itu adalah C kayak gini ya. Langsung aja 0 hingga tak hingga. Kemudian tadi kan ini ya E pangkat min ST dikali dengan fungsinya kan gitu ya, function T gitu ya, dt. Nah kan bisa juga saya balik seperti ini kan, karena function T-nya adalah C berarti dikali E pangkat min ST dt gitu ya. Berarti kan sama dengan C-nya kan bisa kita keluarkan gitu ya, kemudian diintegralkan E pangkat min ST dt. Kemudian C ini kan hasil integralnya adalah min 1/s E pangkat min ST 0 hingga tak hingga gitu ya. Nah karena tak hingga duluan kan berarti C tak hingga kan pasti 0 gitu ya. Berarti 0 dikurangi 1/s kan, karena pangkat 0 gitu ya. E pangkat 0 itu kan sama dengan 1 gitu ya. Berarti di sini kita tahu dia ditambah 1/s berarti sama dengan C/s. Jadi rumusnya gitu ya, transformasi Laplace bila dia fungsinya itu adalah konstanta, otomatis bentuknya adalah konstanta per S, tergantung kalau konstantanya berapapun, boleh dihafal atau boleh diturunkan, boleh dicoba transformasi seperti ini gitu ya. Kalau yang nggak suka menghafal boleh seperti ini gitu ya. Nah kemudian bentuk yang kedua gimana Bu gitu ya. Bentuk yang kedua ini agak sedikit rumit tapi insya Allah bisa kita selesaikan gitu ya. Bila sebuah fungsi itu merupakan variabel yang dia dependen gitu ya, variabel terikatnya gitu ya. Bila YT sama dengan T misal kayak gitu ya. Kalau function kan boleh function, boleh Y gitu ya, bebas kayak gitu. Nah kalau kayak gini gimana gitu ya, berarti Laplace-nya sama dengan T kan. Nah berarti kita punya kayak gini, T kali E pangkat min ST dt kayak gini kan. Nah kalau kayak gini kan karena di sini variabelnya yang diintegralkan, maka kita bisa menggunakan parsial integral gitu ya. Mungkin Mas Mbak udah pernah dulu waktu SMA gitu ya, bila do U kali dV sama dengan UV min V kali DU gitu ya. Mana yang jadikan U gitu ya, misal U nya sama dengan T berarti DU sama dengan DT kan. Kemudian dV gitu ya, dV sama dengan E pangkat min ST dt, berarti V sama dengan E pangkat min ST per min S, kayak gini kan. Nah kita masukkan gitu ya, bahwa UdV gitu ya, kan ini kan integral UdV kan, ini adalah U nya, ini adalah dV nya kan gitu. Maka di sini bisa kan kita rubah dalam bentuk UV min V DU gitu ya. Berarti di sini UV berarti T kali E pangkat min ST per min S gitu ya, dikurangi integral E pangkat min ST per min S dt kayak gini kan. Nah ini berarti tetap aja T E pangkat min ST per min S gitu ya. Nah di sini kita integralkan dia jadi min E min ST per gitu ya, S kuadrat ditambah C gitu kan. Nah kalau kayak gini kan bisa kita samakan kayak gitu ya. Nah ini kan udah dalam bentuk ini kan berarti harus diintegralkan 0 hingga tak hingga kayak gini kan. Nah itu balik lagi, kalau tak hingga kan berarti dia 0 gitu ya. Terus kemudian dikurangi ini 0 gitu ya, dikurangi 1 per S kuadrat berarti sama dengan 1 per S kuadrat. Kayak ini boleh dicek gitu ya, benar atau tidak. Jadi untuk berapapun kalau dia sama dengan variabelnya gitu ya, kalau function T sama dengan T gitu ya, pasti akan seperti ini. Nanti berapa T-nya itu tinggal ngikut aja gitu ya. Tapi balik lagi, dia bentuknya dalam S gitu ya, karena tadi Laplace itu merubah suatu function misal T gitu ya ke dalam bentuk kawasan S kayak gitu. Mungkin bisa di screen capture dan kemudian bisa dicocokkan benar atau enggak perhitungannya. Ini untuk fungsi dasar konstanta sama T misal kayak gitu. Nah kalau misal T pangkat N kayak gimana Bu?
ini cukup rumit gitu ya, cuman nanti boleh dicek kayak gitu. Sama aja sih gitu ya. Berarti di sini kita punya T pangkat N, misal kayak gini kan. Berarti kan sama dengan integral 0 hingga tak hingga T pangkat N, dikali E pangkat min ST dt, kayak gitu. Nah ini kan sama ya kayak tadi yang parsial. Berarti kita bisa misalkan U sama dengan T pangkat N, berarti DU sama dengan NT N-1 dt gitu ya. dV sama dengan E pangkat min ST dt, maka V sama dengan E pangkat min ST per min S, kayak gini kan. Nah kayak tadi UV yang ini gitu ya, boleh nanti kalian cek kayak gitu apakah benar. Berarti kan kalau kayak gini tadi saya tulis lagi aja ya biar nggak bingung dan bisa dicocokkan. Nah kalau kayak gini berarti kita bisa tinggal T pangkat N kali E pangkat min ST per min S dikurangi 0 hingga tak hingga E pangkat min ST per min S NT N-1 dt, kayak gini kan. Nah ini hasilnya gitu ya, itu sama dengan T pangkat N E pangkat min ST per min S ditambah N per S integral 0 hingga tak hingga E pangkat min ST NT N-1 dt 0 hingga tak hingga. Kan masih ada integralnya Bu, kayak gitu ya. Nah ini nanti coba kalian selesaikan bagaimana. Nah itu harusnya hasilnya adalah N per S ini dari T N-1. Jadi memang ini tetap gitu ya dalam bentuk integral kayak gitu. Tapi untuk T N-1 kayak gitu kan. Nah kalau dari sini gitu ya, berarti apa? Berarti kan kalau misal kita punya Laplace dari T N pangkat min 1, maka dia adalah N-1 per S Laplace T N-2 kayak gitu ya lah. Kalau untuk Laplace T N-2 berarti sama dengan N-2 per S Laplace T N-3 gitu ya. Jadi nanti bentuk umumnya kalau deret gitu ya, L T pangkat N sama dengan N per S pangkat min 1 gitu ya. Boleh dicek gitu ya benar atau salah gitu ya. Boleh di screen capture dan sebagainya. Kemudian fungsi apa lagi yang dasar gitu ya. Tadi kan udah T pangkat N, berarti sekarang fungsi eksponensial ketika E pangkat A pangkat T gitu ya. E pangkat A kali T gitu ya. Berarti Laplace dari E A pangkat T sama dengan integral 0 hingga tak hingga E kali AT dikali E pangkat min ST gitu ya, dt. Nah ini kan gampang gitu ya. Kok ini sih 0 hingga tak hingga E ini kan bisa A dikurangi S kali T dt gini kan. Nah ini kan kalau diintegralkan berarti tinggal 1 A min S gitu ya, E A min S T dalam rentang 0 hingga tak hingga gitu ya. Nah itu kalau kalian kalikan T-nya dengan tak hingga gitu ya, berarti di sini kita punya 0 dikurangi 1 min A min S. Berarti di sini kita punya min 1 A min S atau sama dengan 1 S min A. Berarti gitu ya. Jadi untuk apapun bentuknya kalau dia E pangkat A min T, maka dia transformasi Laplace-nya jadi ini. Begitu pula dengan yang T pangkat N kayak gitu ya. Semoga bisa dicek gitu ya benar atau tidak. Silakan di screen capture dan dipelajari kayak gitu ya. Nah yang terakhir ini lumayan panjang gitu ya, tapi semoga bisa gitu ya. Nah ini untuk trigonometri kan sebenarnya ada sin, cos, tan gitu ya. Cuman di sini yang fungsi dasar kita anggap sin gitu ya, karena nanti cos pasti akan nggak jauh beda kayak gitu. Bagaimana dengan sin? Berarti kan Laplace sin misal ini gitu ya. Nah untuk omega ini bebas ya untuk menggantikan misal kayak nanti 5T, 2T, 3T gitu ya. Misal kita anggap omega, berarti kan di sini integral 0 hingga tak hingga sin omega T kali E pangkat min ST dt gitu ya. Balik lagi tadi gitu ya, kita pakai integral parsial, maka kita anggap U sama dengan E pangkat min ST, du sama dengan min S E pangkat min ST dt. Kemudian V, dV sama dengan
sin omega T gitu ya, berarti V sama dengan 1 omega cos omega T, kayak gitu ya. Nah dari sini berarti kan kita punya sama dengan yang tadi ya, jangan lupa bahwa UV dikurangi integral VDU gitu ya. Nah berarti di sini sama dengan minus 1 omega cos omega T dikurangi E pangkat min ST min 1 omega cos omega T min S dikali min S E min ST dt, kayak gini kan. Nah dari sini kita selesaikan, berarti di sini tinggal minus E pangkat min ST bagi omega cos WT, ini kita keluarkan jadi min S omega gitu ya. Nanti kalian cocokkan ya kalau misal dia salah kayak gitu. Minus mestinya jadi plus ya. Jam kaman enggak sih, harusnya tetap minus sih ini. Tetap harus minus sih. Kali DUV DU. UV integral V DU. DU-nya itu. V-nya saya tahu gitu ya. Ini enggak ada minusnya, jadi dia tetap minusnya diambil dari sini gitu ya. Jadi integral cos omega T kali E pangkat min ST dt. Balik lagi, ini kan parsial gitu ya. Parsialnya sekarang sama gitu ya. U-nya masih ini, tapi V-nya beda. dV sama dengan cos omega T dt. Kemudian V-nya berarti sama dengan minus omega sin WT, kayak gitu kan. Ntar deh. Kayaknya bener ya. Kayaknya ini tadi bener, ini harusnya yang kurang di sini. Berarti ini bener tadi ada minusnya gitu. Berarti dia plus dong. Nanti kalian cek juga ya kayak gitu, ini bener atau enggak. Saya teruskan aja. Berarti sama dengan minus E pangkat min ST per omega gitu ya, kali cos omega T dikurangi S omega. Nah ini kan tadi gitu ya, jadinya E pangkat min ST per omega sin gamma T dikurangin integral lagi 1 omega sin omega T dikurangi S E pangkat min ST, kayak gini kan. Oke, berarti ini jadinya adalah minus E pangkat min ST per omega cos omega T min SE pangkat min ST omega kuadrat sin omega T dikurangi S kuadrat omega kuadrat, karena dikalikan gitu ya. Karena ini dikalikan maka dia jadi S kuadrat omega kuadrat integral sin gamma T kali pangkat min ST, kayak gini kan. Nah kita kan bisa ya merubah, karena kan tadi sebenarnya kan ada nilai ini ya, ada nilai ini kan. Nah kita pindah ruas, jadinya kan integral sin omega T kali E pangkat min ST dt ditambah ini pindah karena sesama integral gitu ya, S kuadrat omega kuadrat integral sin omega sin omega T E pangkat min ST dt sama dengan minus ini gitu ya, E pangkat min S pangkat T per omega cos omega T dikurangi SE pangkat min ST W kuadrat, gini kan, kali sin omega T, kayak gitu. Nah ini kan bisa saya lanjutkan di sini ya. Berarti kita keluarkan, berarti di sini 1 per S kuadrat per omega kuadrat kali sin integral ini ya, integral sin omega T E pangkat ST dt sama dengan minus E pangkat min ST per omega cos omega T min SE
pangkat ST omega kuadrat sin WT gitu ya. Nggak bisa kebaca ya. Sin WT kayak gini kan. Nah ini kan berarti ini kan bisa kita ini ya, berarti ini integral sin omega t pangkat min st dt sama dengan ini gitu ya, dibagi dengan ini gitu ya. Nggak apa ya, saya males nulis lagi, s kuadrat omega kuadrat kayak gitu kan. Nah ini dikalikan 0 hingga tak hingga gitu ya. Nah itu nanti hasilnya mestinya sama dengan 0 dikurang minus cos 0 omega dikurangi S sin 0 W kuadrat per itu gitu ya. Nah itu nanti mestinya gitu ya, jadinya adalah omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat gitu ya. Nanti coba kalian cek benar atau salah gitu ya. Pokoknya untuk sin WT, sin omega T itu transformasi Laplace-nya adalah seperti ini, kayak gitu. Semoga bisa dibaca ya. Nah, dari yang tadi gitu ya, jadi kalau yang nggak mau ngafalin, boleh tadi caranya kayak gitu, pokoknya dikalikan dengan, pokoknya diintegralkan 0 hingga tak hingga dikali dengan pangkat min st dt gitu ya, apapun fungsinya kayak gitu. Kalau yang nggak mau susah boleh dihafalin gitu ya, bahwa kalau tadi C itu adalah C per S, kalau T itu pasti jadinya 1 per S kuadrat. Kalau T pangkat N jadinya tadi N faktorial dibagi S pangkat N plus 1, pangkat alpha T atau AT atau apapun itu jadi S min dikurangi alpha. Kalau sin omega T gitu ya, omega bisa berapapun nilainya, itu jadi S plus S kuadrat ditambah W kuadrat. Kayak tadi ada yang salah gitu ya, makanya tadi coba dicek kayak gitu ya. Kemudian kalau cos omega T itu jadi omega ditambah S kuadrat ditambah gamma omega kuadrat gitu ya. Jadi nanti dicek, kayaknya tadi ada yang salah, mestinya kan S plus S kuadrat ditambah omega kuadrat kayak gitu ya. Jadi seperti itu untuk bentuk dasar beberapa fungsi. Ini adalah yang paling umum gitu ya, fungsi yang paling umum dihafalkan boleh, mau diturunkan kayak tadi pewanjang kayak trigonometri tadi juga boleh gitu ya. Nah bagaimana dengan sifatnya gitu ya, bahwa transformasi Laplace ternyata punya sifat gitu ya, kayak tadi gitu ya. Kalau misal sebuah konstanta, warna hitam aja ya, kalau misal dia sebuah konstanta gitu ya dikalikan function t, maka dia sebenarnya adalah konstanta kali hasil transformasi Laplace-nya gitu ya. Karena tadi jangan salah bahwa L Ft itu kan sama dengan Fs ini ya, sama dengan integral 0 hingga tak hingga pangkat min st kali ft dt gitu kan, dt kayak gitu, jangan lupa gitu ya. Nah di sini mungkin yang akan paling banyak dipakai itu adalah ini. Karena apa? Karena kita ngomongin terkait turunan kayak gitu ya, kalian nggak salah gitu ya. Berarti untuk turunan ini yang kuncinya gitu ya, meskipun nanti bisa aja gitu ya bentuknya beda-beda, pokoknya ini adalah sifatnya kayak gitu. Udah jelas kan? Nah kalau udah jelas berarti kita ke contoh soal. Nah ini misal kalau function t-nya sin t sama cos t, tentukan dong transformasi Laplace-nya gitu ya dalam bentuk S gitu ya, misal gitu. Nah kalau ft-nya sekian bagaimana? Kemudian kalau fx-nya ini kan udah dalam bentuk turunan gitu ya, belum PDB tapi udah turunan, bagaimana bentuknya kayak gitu. Nah mungkin langsung aja. Nah misal ini gitu ya, ft sama dengan sin t kali cos t kayak gitu. Nah jangan lupa bahwa tahu kan bahwa sin t cos t itu kan sama dengan setengah sin 2t ya. Jadi kalau kayak gitu kan kita bisa bilang ft sama dengan setengah sin 2t. Otomatis ft-nya tadi adalah sin t cos t itu kan sama dengan Laplace dari setengah sin 2t kan, karena sama aja kan gitu ya. Kayak gitu berarti sama dengan setengah kali Laplace, setengahnya bisa keluar karena tadi gitu ya. Ingat function yang a kali ft itu sama dengan a kali ini Laplace gini ya, sama dengan a kali fs gitu ya. Berarti kan ini setengahnya karena a itu konstanta gitu ya, setengahnya bisa keluar r sin 2t gitu ya. Masih ingat tadi bahwa
sin omega T itu sama dengan S per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Berarti di sini kita punya setengah, S-nya itu adalah ya nggak sih? Saya salah nggak ya? Setahu saya sin T itu benar yang tadi. Wait, cangkaman. Oke. Bentar ya. Oh ya benar. Oh benar yang tadi. Tabel saya yang agak salah kayaknya. Mungkin nanti bisa diperbaiki kali ya. Dicek kayak gitu. Ini sin AT itu sama dengan omega, berarti bener punya saya yang hitungan tadi gitu ya. Yang agak error tabelnya gitu ya. Omega ini S kuadrat ditambah omega kuadrat. Berarti kalau kayak gini kita punya setengah, omeganya berarti 2 per S kuadrat ditambah 4. Kayak gini kan. Nah, kalau kayak gini ya udah berarti langsung aja kita bisa coret, berarti tinggal 1 per S kuadrat ditambah 4. Udah deh selesai gitu ya. Ini adalah bentuk transformasi dari ini, function ini gitu ya. Kemudian function yang kedua kayak gimana Bu gitu ya. Function yang kedua sama aja. Nah kalau ini kita pakai sifat yang mana, jangan lupa tadi bahwa ada yang namanya sifat f s ditambah a gitu ya, untuk function bila e sama dengan minus 2 at atau berapa gitu ya. Coba nanti kalian lihat di ininya apa namanya, sifat-sifat function. Nanti juga akan saya berikan lembaran terkait fungsi dan beberapa ini dasar untuk additional material kayak gitu. Berarti di sini e pangkat minus 2t sin 5t gitu ya. Itu kan berarti bisa di-treat misal gitu ya. Kita tahap pertamanya cari transformasi dari sin 5t dulu, nggak apa-apa kan? Berarti kalau sin 5t kita tahu berarti 5 S kuadrat ditambah 25 kayak gitu. Berarti Laplace dari e pangkat min 2t sin 5t gitu ya, karena ini kan udah diketahui, berarti kita tinggal nge-treat ini doang gitu ya. Berarti di sini dianggap sama dengan f s ditambah a gitu ya, dimana a nya ini sama dengan 2 karena dia ngikutin ini kan gitu. Berarti di sini f s plus 2 sama dengan 5 plus s kuadratnya adalah ini gitu ya, berarti s plus 2 kuadrat ditambah 25. Udah deh gini aja gitu ya. Silakan kalau mau dilanjutkan. Sangat mudah. Kemudian yang nomor 3. Nah, ini gitu ya. Ini yang tadi agak rumit sedikit kayak gitu ya. Cuma nanti kita coba aja. Kalau ini kita pasti pakai sifat yang tadi gitu ya, bahwa L d kuadrat per dt kuadrat dari ft itu sama dengan s kuadrat S kuadrat, misalkan tadi kan ini ya apa namanya, karena tadi dt berarti kan ini fx, ini fx gitu ya, berarti di sini misal x kali bentar ya. Nah gini ya, berarti di sini s kuadrat x kali s dikurangi s x0 dikurangi S x0 dikurangi d per dt, ini mestinya bukan, ini bisa dihapus ya, berarti dx kuadrat. Misal kayak gini, berarti di sini dx ya kayak gini, dx x0 kayak gini kan. Nah ini kan bisa juga sama dengan ya, kayak gini. Kemudian sifat yang kedua, ketika dia per ddx gitu ya, itu sama dengan s dikurangi x0
kayak gini kan. Maka kalau ini 2x kuadrat ini berarti L X ini berarti sama dengan S kali, berarti yang ini kan, S kali XS dikurangi X0 berarti sama dengan S kali XS dikurangi 2 karena X0 nya 2. Kemudian transformasi X kuadratnya sama dengan tadi gitu ya, S kuadrat XS dikurangi S X0 dikurangi X0 gitu ya. Berarti di sini S kuadrat XS dikurangi S kali 2 dikurangi minus 1. Berarti di sini S kuadrat XS dikurangi 2S ditambah 1. Ini kan. Nah, dari sini kita masukkan aja tuh. Berarti dari 2X min 3X ditambah X gitu ya, sama dengan 2 kali X kuadrat, berarti X kuadrat XS dikurangi 2S ditambah 1 dikurangi 3 kali SXS dikurangi 2 gitu ya. Kemudian ditambah X kayak gini kan. Oh, ini X sama dengan XS kayak gitu ya. Berarti di sini kita punya 2S kuadrat XS minus 4S ditambah 2 dikurangi 3S XS minus plus 6 ditambah X min S kayak gitu. Berarti di sini kita bisa keluarkan yang mana, 2S kuadrat dikurangi 3S ditambah 1 kali X pangkat S dikurangin 4S ditambah 8. Udah deh gitu ya, karena ini nanti masih ada dalam bentuk X nya, yaitu nanti yang akan kita cari gitu, nggak jadi masalah. Tapi kan ini adalah bentuk transformasinya, at least seperti itu gitu ya. Jadi jangan lupa untuk mempelajari sifat-sifatnya dan bentuk transformasi fungsi dasarnya gitu ya. Insya Allah nanti yang di additional supplementary yang saya bagikan itu insya Allah yang benar gitu ya. Kalau untuk yang PPT ini nanti bisa diperbaiki gitu ya dengan yang supplementary. Oke, mungkin kita balik. Berarti ini udah selesai contoh soalnya dan practice makes perfect. Jangan lupa untuk dikerjakan soal latihannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day and thank you. Bye.